Selamat malam, selamat datang di Talk Show Mitra Andalan Tamiya edisi keempat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan bahas tentang kerennya jadi agen asuransi. Yuk kita kenalan dulu. Ibu cantik namanya siapa? Halo, saya Yuanita. Yuanita ya. Nama lengkapnya siapa, Bu? Atau Kak ya? Yuanita Ratna. Oh, Yuanita Ratna ya. Oke, Mbak Yohan udah berapa lama di Manulife? 1 tahun. 6 tahun ya. Oh, keren. Oke. Ya. Mbak Yohan, kita ini kan ngobrolin soal agen asuransi yang keren. Gimana ceritanya Mbak Yohan waktu itu bisa gabung sama Manulife? Waktu itu saya kepengen gabung sendiri sih. Woi. Jadi terjun sendiri. Oke. Jadi menyerahkan diri gitu ya. Iya, entah itu. Nah, bisa diceritakan nggak latar belakang pendidikannya Kak Yohan mungkin atau pekerjaannya sebelum gabung gitu. Terus kemudian di-approach sama siapa, terus akhirnya tadi menyerahkan diri gitu ya. Nah, gimana ceritanya kok bisa kepikiran mau jadi agen gitu Kak? Silakan. Saya dulunya ekonomi manajemen, jurusan keuangan. Waktu itu nemenin tante, dia operasi katarak. Oke. Nanti lancar banget dari prosesnya ke rumah sakit sampai proses klaim reimbursement segala macam tuh lancar banget gitu. Terus nggak lama ada demo pokoknya lagi rame-rame soal unit link. Nah terus dari situ penasaran kan apa sih asuransi itu, pengen belajar. Jadi akhirnya langsung aja nyemplung. Kenapa milih Manulife gitu, nggak yang lain gitu kan? Si tante itu di Manulife. Oh, jadi tante itu punya polisi di Manulife, terus pada saat itu klaimnya lancar banget, kamu pengen jadi agennya juga di Manulife gitu, karena pengalaman itu gitu ya? Iya. Oke. Ya, betul. Nah, menurut Kak Yohan nih, apa saja sih keuntungan Kak Yohan jadi agent, Kak? Kalau untuk saya pribadi, yang pasti dapat ilmu. Jadi kita tahu asuransi itu apa, penting atau enggak, ibaratnya gitu. Dari situ kan kita bisa, maksudnya untuk diri kita sendiri. Kita perlu apa, ke depannya gimana, perlu apa, nambah apa, gitu. Kalau keuntungan yang lainnya ya pasti semua orang tahu lah ya, ada bonus, ada komisi, ada jalan-jalan gratis. Oke. Jadi kalau buat Kak Yohan sendiri itu lebih kayak dapat ilmunya ya, karena tujuannya tadi kan ada ribut-ribut soal unit link, terus kemudian benar-benar pengen tahu apa sih asuransi itu, kenapa diributin juga gitu itu unit link gitu kan ya. Nah, terjawab nggak sih Kak pertanyaan itu setelah gabung sama Manulife? Kenapa? Pertanyaan kakak tadi soal apa itu asuransi, terus kemudian ini terjawab nggak pada saat udah gabung gitu? Terjawab ya. Oke. Nah, ini kan terkait sama apa ya, kayak pengalaman kakak untuk dapat ilmu nih tentang asuransi di Manulife gitu. Menurut kakak pembelajaran yang kakak dapetin di Manulife itu prosesnya seperti apa? Apakah ada training ataukah ada apa gitu yang bikin Kak Yohan bisa lebih ngerti soal asuransi? Kalau training ada setiap minggu juga ada kelas offline kayak gitu. Kadang lewat Zoom juga ada. Oke, jadi Kak Yohan dapat ilmu itu banyak dengan adanya acara-acara dari Manulife gitu ya Kak ya? Iya, sama cerita dari teman-teman leader juga. Mereka lebih open, jadi mereka mau ngajarin kita nanya, mereka jawab, mereka ngajarin. Oke, jadi selain dapat dari kelas, kakak juga dapat dari pengalaman dari yang lebih senior gitu ya Kak ya? Ya. Oke. Nah, tadi pada saat kita ngobrolin soal benefit nih Kak, ada salah satu jalan-jalan ke luar negeri gratis nih, ini menarik nih. Kalian tahu nggak kalau tahun depan Manulife mau kemana nih? Kita ke Hong Kong Macau untuk yang shortnya, yang longnya kita ada ke Roma, Napoli, dan Capri. Oke, keren ya. Wih, iya. Ingin kemana nih?
Pengennya semuanya. Oh, semuanya. Oh, bisa juga ya dapat semuanya gitu, Kak? Bisa. Oh, jadi selain dapat yang short trip, bisa juga dapat yang long trip juga gitu ya, ke Iya, pencapaian ya. Oke. iya. Nah, Kak Yohan, bisa diceritain nggak sih gimana prosesnya kamu nawarin asuransi ke temen gitu, Kak? Awalnya gimana gitu? Eh, yang pasti ngajak ngobrol dulu. Mhm. Mhm. Ya, dari ngobrol itu kita fact finding. Artinya kita cari tahu mereka udah punya apa, mereka kondisinya sekarang gimana, dan mereka butuhnya apa. Dari situ kita baru bisa nawarin produk apa yang cocok untuk mereka. Oke. Nah, ini misalnya nih, aku temenmu nih, biasanya kamu udah tahu nih kalau misalnya aku punyanya tuh cuman asuransi dari kantor doang gitu. Kamu biasanya nawarnya gimana? Kalau asuransi kantor berarti kesehatan biasanya ya. Nah, kita nanya, maksudnya, oh oke, kamu udah punya asuransi nih dari kantor. Tapi yang namanya pekerja kantoran tuh kan pasti ada usia pensiun. Di saat pensiun nanti gimana? Kan si kantor ini nggak akan nanggung kamu kalau kamu itu keluar atau resign dari perusahaan itu. Gitu. Kamu udah mikirin belum nanti gimana? Belum sih, kan masih muda ini. Biasanya gitu kan pertanyaan. Iya, biasanya gitu. Nah, kebanyakan itu memang ketika mereka udah punya asuransi dari kantor, ketika ditawarin untuk asuransi individu, mereka nggak mau, Kak. Padahal pada saat mereka udah nggak kerja lagi, justru itu yang penting ya, Kak ya. Iya, tapi mereka kebanyakan kan yang aku masuk kan teman-teman aku tuh. Nah, dia belum berpikir ke arah ke sana. Iya. Jadi karena mereka berpikir bahwa itu ngapain aku harus bayar double, padahal aku dapat fasilitas dari kantor dan itu semua dibayarin gitu. Oke. Nah, jadi mindsetnya tuh lebih kepada ngapain gue mesti bayar double gitu, padahal ada asuransi kesehatan dari kantor gitu ya. Nah, biasanya sih orang yang masih kerja kantoran akan kayak gitu ya, kayak padahal nanti kalau udah nggak kerja kantoran nggak ada yang juga banyak. Oke. Iya. Oke, thank you, Kak. Nah, ini kan tadi udah ngomongin soal reward, Kak. Ini ngomongin yang itu kan good-nya lah ya. Kalau kita ngomongin bad-nya nih sekarang nih. Nah, itu kan pernah ditolak sama nasabah nih, Kak. Ditolak sering. Oh, sering. Jawabnya sering gitu ya. Boleh diceritakan nggak satu pengalamannya aja, Kak? Banyak sih tolakan. Maksudnya bukan di bisnis asuransi aja kita ngalamin penolakan. Di tempat lain pun juga pasti ada yang namanya penolakan. Gitu. Kalau pengalaman Kak Yuan sendiri ditolaknya biasanya karena apa, Kak? Dari produk yang saya tawarkan itu bagi dia tidak secuan kalau dia invest sendiri. Oh, oke. Jadi menurut dia nggak pas gitu ya, kurang cuan gitu ya daripada dia mau ini sendiri ya. Oke. Nah, Kak Yuan, ada nggak sih cerita pengalaman tertentu yang penolakannya itu bikin sakit hati banget gitu? Kalau yang sakit hati, puji Tuhan belum pernah ya. Ya kalau bisa ya jangan lah. Oke. Nah, kalau biasanya mereka selain tadi ya, selain karena mereka bisa dapat lebih cuan ketika mereka muter sendiri, penolakan apa sih yang biasanya Kak Yuan terima gitu kalau menawarin entah itu asuransi jiwa, asuransi kritis atau asuransi kesehatan gitu, Kak? Saya lebih nawarin ke teman-teman yang sepantaran yang mereka ini masih kerja kantoran. Jadi produk yang saya tawarin itu lebih ke dana pensiun. Karena menurut saya mereka pasti ada punya, maksudnya mereka pasti punya kesehatan lah.
Mhm. Kalau untuk jiwa, kebanyakan mereka masih belum merit. Mhm mhm mhm. Jadi Jadi mungkin untuk asuransi pensiun gitu ya? ya, kalau untuk jiwa mungkin mereka belum kepikiran ke arah sana ya, Mhm gitu. Nah, mhm. ketika saya nawarin yang produk pensiun itu, Mhm. nah mereka selalu membandingkan dengan saham, Mhm. dengan EDPU seperti itu. Jadi penolakannya ya biasanya itu tadi, cuan yang didapatnya itu nggak sebanyak ketika mereka menginvestkan sendiri. Padahal esensi yang saya tawarkan dari produk yang kita punya bukan dilihat dari nilai cuannya, tapi dilihat dari nilai manfaatnya. Oh, ketika nanti dia mulai masuk ke usia pensiun, mereka udah punya tabungan yang pasti gitu. Walaupun mungkin nilainya tidak sebanyak ketika dia invest sendiri gitu. Oke, jadi lebih ke unsur kepastian itu ya, Kak, ya? Ya, Oke, baik baik. Nah, menurut Kakak nih sebagai lead milenial, kenapa sih mitra andalan harus nyobain jadi agent, Kak? yang pasti dapat ilmunya itu tadi. Mhm. Jadi kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang sesuai dengan kita, Mhm. dan ketika kita ditawarin sama orang lain, kita Mhm. juga tahu produk itu seperti apa. Oke, Seperti jadi itu. nggak cuman telan-telan aja gitu ya? Betul. Atau langsung ditolak gitu ya karena nggak tahu, ya udah pokoknya asuransi aku nggak mau gitu ya. Jadi Iya, bener iya. oke oke oke. Selain itu ada lagi nggak, Kak? Kita bisa nolong orang, kita bisa jadi berkat bagi mereka. Maksudnya kayak gimana tuh, Kak? Bagi mereka yang belum punya asuransi, kita bisa bantu mereka untuk punya asuransi. Atau kita bisa bantu mereka untuk mereka nyoba jadi agent, jadi supaya mereka bisa dapetin komisinya sendiri, bonus-bonusnya itu tadi sendiri, seperti itu. Oke oke. Jadi dari berkat dari orang lain juga ya, Kak, ya? Oke. Ya, Nah, ini kalau teman-teman mitra andalan mau jadi agent juga, bisa hubungin siapa nih, Kak? hubungin saya dong. Oke, hubungin Kak Yohan ya. Kak Yohan ini domisilinya di mana? Ya, di Surabaya. Sama mitra andalan boleh untuk menghubungi Kak Yohan untuk gabung jadi agen di Manulife. Nah, baik, itu tadi adalah talkshow mitra andalan Tamia tentang bagaimana jadi agen asuransi yang keren. Mari kita ikuti Tamia episode lainnya di jam 6 sore bulan depan. Sampai jumpa mitra andalan.